Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Dan ya teman saya tetap bersama dengan Bung Roni Pangemanan. Oke. Selamat malam Bung. Selamat malam, Boy. Sehatkah hari ini? Ya harus ini? Walaupun agak capek ya, tapi harus sehat lah, Boy. Kadang tuh ada capek fisik, ada capek hati. Betul. Kayaknya ini dalam suasana seperti ini capek hati kayaknya. Tapi muka tetap ya berseri-seri. Ya, harus. Bung, malam ini kita ditemani teman lama kita juga. Ya. Terakhir kita mungkin tuh tahun lalu kita ada Ya, di forum lama, ini ya. ya. Kita hadirkan kembali. Nah ini baru striker nomor 9 Bung. Itu nomor 9 ya. Striker nomor 9. Ya. Kita akan cari-cari striker nomor 9 gitu kan. Belum ada ya? Belum ada ya di timnas. Nah kita hadirkan di forum inilah striker nomor 9 kita. Bung Ferry Sandria. Apa kabar Bung? Alhamdulillah sehat, Bung Boy. Iya kelihatan sekali. Masih tetap terjaga ini Mantap, Bang Roni juga sehat. Siap. Masih tetap terjaga kan. Karena kebanyakan juga kita lihat mantan-mantan kok agak mulai lebar gitu ya. Tapi ini Bung Ferry Itu harus penting, harus Hampir tiap penting. minggu melatih terus. jaga kondisi kalau orang bilang. Jaga kondisi. Oke. Bung Ropan masih terkait dengan capek hati tadi. Oke lah, kita bicara mengenai pasca Patrick Kluivert. Yuk. Ya kan, oke kita sudah lihat bagaimana kiprah dari tim pelatih sudah diputuskan. Tapi saya ingin tanya ke Bung Ropan, dalam waktu 10 bulan diberikan kesempatan, ada 8 kali laga, Ya. ya kan, 3 kali menang loh Bung Iya, Ropan, 1 kali imbang, 4 kali kalah, Iya. ya, 1 kali seri. Apakah ini menjadi parameter yang kuat bahwa kita mengatakan, oh, oke, selesai, kita berhentikan, kita hentikan kontrak kita dengan Bukan Patrick sebuah hal yang mengejutkan buat saya ya. Saya pikir wajar kalau federasi mengambil keputusan itu karena kan semua ada di federasi yang menilai. Kalau 8 pertandingan saya pikir dia juga di Demisport terakhir sebelum ke Indonesia di Adana Demisport di Liga Turki. Ya. Itu cuma 6 bulan. Oh, spesialis short time kayaknya Short time. ya PK ini. Iya kan? Di Curaçao juga sama kan. Iya. Jadi dia memang cepat untuk diberhentikan. Tentunya ada alasan kuat. Kayak bukan karena juga desakan dari Indonesia yang begitu kuat ketika Iya, kita iya. gagal ya di 2 pertandingan putaran keempat lawan Arab Saudi dan Irak. Tapi melihat memang kinerja dia memang agak sulit. Ya kalau kita bisa melihat ya dari ini. Bagaimana kalau kita mengesampingkan dengan 2 pertandingan FIFA Matchday, kalau di putaran ketiga dan putaran keempat kan kita kebobolan sampai 15. Padahal 15 gol Statistik kebobolan. 15 gol. Iya kan? Kecuali ada 2 gol yang 3 gol yang dibuat oleh Romani lawan Australia, lawan Bahrain dan lawan Cina. Dan ada 2 gol di putaran keempat dari Kevin Dix, 2 penalti. Jadi ada 5. Jadi kemasukan 15. Jadi kita kemasukan dan kita bisa memasukkan 5 gol. Jadi mungkin dari situ yang dikatakan bahwa kita punya lini belakang bagus, mewah semua, tapi buktinya banyak juga yang dia kalah 5-1, mau masih ingat lawan Australia kan, kalah 6-0 lawan Jepang. Iya. Itu kan udah banyak. 3-2 kemarin lawan Arab dan 1-0 lawan Irak. Jadi itu yang mungkin bisa melihat dengan cara saya kira pendekatan yang agak kurang kalau menurut saya ya ke pemain, taktik yang dia lakukan. Itu yang mungkin menjadi dasar kelihatan memang sulit. Walaupun sebenarnya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ketika dia mengalami masalah di Sydney, dia balik dengan arahan dari Pastur untuk bermain dengan yang lama punya, yang 3-4-3 itu. Iya. Yang akhirnya kan dia tahu dapat 6 poin. Itu yang meloloskan Indonesia ketika dia mengembalikan pola dengan demikian. Bermain dengan Yasin Hapner, Jai dan Rido kan di belakang. Tom Hai bersama dengan Pelupesi itu bagus. Tapi kenapa pertanyaannya dia tidak lakukan ketika lawan itu yang menjadi tanda tanya besar dengan perubahan-perubahan ini. Ya dia mesti tahu sebenarnya dengan apa yang dia dapatkan dengan 6 poin itu di GBK. Kalau dia mempertahankan itu, Om Boy. Minus Marcelino ketika lawan Bahrain itu, minus Marcelino. Kan sudah ada Miliano masuk dan ditampilkan lawan Arab, saya pikir kondisinya akan berbeda. Itu yang menjadi kekecewaan tentunya dari masyarakat yang bisa melihat ini. Jadi bisa dikatakan bahwa ini kayak pelin-pelan gitu loh, tidak konsisten. Kelihatan itu. Sehingga dia kan mengubah lagi setelah dapat tekanan lawan Irak jauh lebih bagus. Agak lebih bagus lawan Irak, tapi komposisinya Rido main lagi, Tom Hai sudah tampil lagi. Agak lebih enak bermain. Walaupun akhirnya kita kalah juga dengan 1-0. Jadi mungkin pemikiran-pemikiran itu yang dilihat ya oleh federasi yang memang harus mempercepat. Kalau agak lama akan berbahaya. Dan mungkin saja kita nggak tahu kan, ada perdebatan-perdebatannya ada di ruang ganti. Mungkin Alex Pastur memberikan masukan yang mungkin tidak diambil secara penuh. Sehingga kita tidak bisa melihat dia ada di mana ketika kalah lawan Irak. Ya, dia ada mungkin dia ke atas, dia lari, dia meninggalkan di situ ya. Kita nggak tahu. Ya, itu yang urusan Pak Manajer yang lebih tahu mungkin.
Dari perspektif seorang pemain ya, kita lihat jangka waktunya tadi kita kan 10 bulan. Dan ternyata memang Patrick Kluivert juga mengalami hal itu sebelumnya. Anda melihatnya seperti apa? Itu hal yang biasa saja atau dari sisi apa yang Anda melihat? Ya saya rasa ini PK juga harus belajar dari kesalahan sebelum-sebelumnya dia melatih di beberapa tim nasional ya. Mungkinnya paling lama ini di tim nasional Indonesia kali ya sampai 10 bulan. Tapi dia juga harus belajar dengan kekalahan waktu kita lawan Australia, lawan Jepang. Setelah itu dalam 2 kali pertandingan kemarin kita lawan Arab dengan Irak, dia membuat satu kesalahan lagi gitu ya. Yang saya kecewa itu pada saat waktu lawan Arab ya Bang Ropan ya. Waktu lawan Arab, oke lah formasi yang dia buat 4-2-3-1 mungkin nggak masalah lah bagi kita ya. Tapi dia juga harus tahu untuk menempatkan pemainnya itu siapa. Kan begitu. Harus menempatkan pemain itu harus tepat. Saya juga kemarin bingung. Di situ kok ditempatkan ada seorang Beckham, ada Mark Klok, ada Yakub Sayuri, ya kan? Oke, kalau kita lihat FIFA Matchday kemarin lawan Cina Taipei ya Bang Ropan kalau nggak salah ya. Oke, kalau kita lihat kondisi pada saat itu memang situasinya seperti Beckham dengan Mark Klok dan Yakub juga memang lagi bagus pada situasi saat itu. Tapi kan situasi itu berbeda. Ini yang kita lawan kan Cina yang untuk lawan kuat ini kan kita lawan tim Arab. Ini harus tahu. Sedangkan di tim yang starting 11-nya bagus seperti Joy Van Persie ataupun Tom Haye, ya kan ada Ole. Ini kok tidak dimainkan. Padahal ini kan pertandingan yang krusial yang memang benar-benar harus mendapatkan poin. Nah ternyata dengan kekalahan disitulah Patrick ini juga membuat kesalahan lagi gitu. Sama persis juga kejadian pelatih sebelumnya Bang Ropannya waktu lawan Cina itu waktu itu. Bang Ropan tadi disinggung juga soal materi pemain yang mewah. Jadi ya kita bisa menyimpulkan bahwa memang ini adalah faktor tukang masaknya, pelatihnya. Karena semua material yang dimiliki itu bagus. Ketika mengambil keputusan decision memasangnya ternyata ada kekeliruan. Kita tidak tahu pertimbangannya apa. Jadi kita bisa menyimpulkan malam hari ini bahwa memang Patrick Kluivert yang melakukan kesalahan. Dia udah tahu kan dan semua bugar. Kenapa Rido tidak dimainkan misalnya? Kenapa Yassin Hapner juga tidak ada? Makanya Yassin Hapner tuh 2 pertandingan boy. Arab dan Irak dia sama sekali nggak main. Lebih terpukul lagi bagi Yassin Hapner bahwa di pertandingan terakhir tuh dia ada di atas. Dari 6 pemain itu. Terlepas dari unggahan dia di Instagram apapun itu. Tapi dia pemain yang bagus. Dan Kluivert tahu bahwa dengan Yassin Hapner, Rido dan Jai itu clean sheet di Jakarta. Bahrain 1-0 dan Cina 1-0. Dia mendapatkan 6 poin dengan materi seperti itu. Tapi mereka ada di cadangan waktu lawan Arab. Nathan Cho juga tidak ada di situ. Yang saya harap dia harus ada di bench paling tidak. Tapi dia ada di antara 6 yang waktu lawan Arab. Tom Haye juga tidak ada karena Mark Klok yang bermain dengan Joe Pelupesi. Ini pertama kali kedua pemain itu bermain. Dan saya pikir ini kan tidak sepadan. Karena dua-dua adalah tipikal yang sama. Merebut bola. Ya, bermain box to box. Harus ada pemain seperti Tom Haye yang berbeda, mengatur serangan itu beda. Ada Gattuso-nya dan ada Pirlo-nya kalau di Italia yang ngatur bola dulu ya. Jadi itu boy yang berbeda. Beckham bermain di kiri itu di luar dugaan juga. Kemudian kenapa bermain dengan false 9? Padahal kita punya 2 number 9 yang ada di bangku cadangan, Ole dan Mauro. Tapi coba bermain dengan false 9 itu yang mengagetkan. Miliano bermain di false 9 atau dengan Ragnar tidak seperti biasanya. Mereka bukan pemain yang oke. Kenapa tidak memanfaatkan 2 ini? Oleh main di babak kedua, tapi kan agak telat. Mestinya dia dari awal bisa bermain agar ada perbedaan. Situasi ketika sesudah kita kalah, kita gagal itu juga pernah dialami oleh seorang Perry Sandria, ya kan? Lalu para pemain bertemu dengan supporter di stadion. Tapi banyak yang mengkritik, yang melihat bahwa kok coachnya tidak ikut, tidak ada bersama-sama dengan Mestinya pemain. dia ikut di situ ya. Ya kan, mengucapkan terima kasih atas dukungan. Bagi pemain itu hal yang seperti apa? Apa yang dirasakan bagi pemain ketika coachnya tidak ada bersama-sama ketika berhadapan dengan para supporter yang mengorbankan waktu untuk datang ke stadion? Ya setidak-tidaknya jangan kita harus pada saat kita menang aja coach itu harus tampil untuk menghadapi supporter ya kan, memberikan terima kasih. Tapi pada saat tim kita kalah, jangan sebagai pelatih kepala itu jangan dia bersembunyi ataupun takut untuk menghadapi supporter. Setidak-tidaknya dia juga harus memohon maaf kepada supporter yang selama ini mendukung timnas ini. Jadi ini juga buat pelatih-pelatih yang akan datang nanti juga harus belajar dari situ juga. Karena biar bagaimanapun supporter itu adalah penyemangat
Iya. untuk kerja kita di lapangan. Oke. Iya. Jadi Mereka punya andil juga. Iya, betul. Iya, andil besar untuk bisa mendukung timnas. Kita bicara masalah pemutusan ini kan bukan dalam tanda kutip bukan pemecatan ya, tapi seperti pemutusan hubungan kerja. Kerjasama. Iya kan? Iya. Orang dibilang mutual termination. Iya. Ya kan? Pengakhiran kontrak berdasarkan kesepakatan Pembicaraan kedua belah pihak. bukan sepihak ya. Iya. Tapi ini memang cuma bahasa halusnya, Iya. tapi tetap dia diberhentikan. Dia diberhentikan iya. Kalau itu tidak mungkin terlalu kasar, dengan kemungkinan dipecat mungkin, perlu Iya, dilengsarkan. iya. Tapi ada pembicaraan dan disepakat bersama. Tapi apapun itu harus tetap ada kompensasi, Boy, untuk Patrick Kluivert dan tim kepelatihan. Karena ini kan semua yang diambil kecuali Om Simon yang bertahan Iya. sebagai pemandu bakat dan juga dengan Dirtek Alexander Swiers yang bertahan. Iya. Selebihnya itu kan dipangkas habis pemutusan ini. Jadi itu yang kita lihat walaupun ini pembicaraan kedua belah pihak tapi tetap harus ada menyiapkan ya kompensasi itu perlu ada. Itu yang perlu diingat gitu. Tetap ada kompensasi. Harus ya? ada kompensasi. Tapi Apapun itu. kalau Kecuali dia mundurkan diri ya. Iya, Berbeda. mutual termination itu kan kompensasinya bisa dibicarakan. Oh iya. Tapi kalau pemecatan itu berarti sepihak. Iya, kalau STY itu pemecatan. Iya. Pemberhentian sepihak. Makanya kan dapatnya kan besar STY. Hampir 40 mungkin 40 M atau berapa lah yang sana. Ya sampai sekarang tuh masih cicil juga. Ya, Iya. tapi bisa diterima. Nah, sekarang tinggal pembicaraan dengan Patrick Kluivert dan tim kepelatihan dia. Tentunya kalau pembicaraan ini kan itu urusan dari ketua umum. Karena Pak Erik yang berbicara langsung. Ada pembicaraan-pembicaraan termin-termin harus akan diatur. Itu bisa mendapatkan itu. Cuma memang sayangnya, ya kita kembali ke tadi, mestinya kan Patrick Kluivert itu datang ke Indonesia begitu saja, jangan langsung pulang. Ya ini juga salah satu poin yang juga menjadi Datang, dasar. bicara di press conference, permohonan maaf dia, ya kan? Dan berterima kasih atas dukungan selama ini buat federasi, buat supporter semua, rakyat Indonesia. Dan saya siap sebagai pelatih bertanggung jawab penuh, apapun Iya. untuk saya. Iya. Saya untuk diberhentikan, saya siap. Apapun mau dilanjutkan juga kita siap. Jadi dia semua menerima itu, Iya. penuh tanggung jawab. Nah, itulah seorang pelatih profesional yang smart, yang cerdas, bukan habis pertandingan ujung-ujung kabur, istilahnya kan dalam tanda Rekam. kutip. Kayak Ya kan? rekam ya? Ya, kabur berangkat. Jadi datang aja dulu bicara. Toh hanya sehari atau besoknya dia balik. Itu yang paling enak, paling gentle untuk dia seorang sebagai pelatih. Karena banyak kan yang kecewa, ya Iya, wajar iya. masyarakat kecewa. Tapi kalau dia bicara dengan baik, mungkin juga dia akan banyak yang memaafkan. Iya, betul. Karena dia mengaku kesalahan dia dan apapun itu. Itu yang bagi seorang pelatih yang tidak dilakukan oleh Patrick Kluivert. Itu woy, yang ada. Oke, Bung Peri, Ya. Anda lebih suka pemain yang punya background nama besar sebagai players atau seorang pelatih yang punya track record yang bagus? Menurut para pemain kebanyakan yang Anda rasakan, seorang pelatih ini dia punya nama besar sebagai pemain atau pelatih yang memang punya track record yang baik? Saya rasa kalau bicara PK, saya rasa untuk sebagai pemain dia Sama loh posisinya dengan Anda. sama dengan saya. Tipis-tipis 11-12 saya. Kalau bicara PK, saya rasa dia semenjak jadi pemain, oke lah kita tahu punya nama besar, pemain terbaik. Gitu. Tapi kan di sini tidak menjamin semuanya. Dia sebagai pelatih, Iya. selagi dia sebagai pemain dia punya prestasi. Banyak prestasi, tapi dia sebagai pelatih mungkin tidak menjamin dia punya prestasi, kan begitu. Jadi saya kalau harus memilih, lebih bagus pelatih yang punya record-nya bagus daripada dia sebagai pemain. Oke, kita stop dulu, Bung Ropan, Bung Peri, kita break dulu. Setelah pariwara berikut ini, kita kembali di Sportcast Nusantara TV. Kok makin lama makin dingin. Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Pertanyaan yang sama nih, Bung Ropan nih. Ya, Sebagai Anda melihat, Anda pasti sudah banyak mengenal pelatih lah ya, yang punya nama besar, punya background sebagai pemain. Kalau Anda lihat, ini supaya jangan kesalahan lagi. Jangan terulang. Karena dulu kita melihat sebagai seorang pemain yang hebat. ya nggak boleh Iya. dong. Pasti bagus nih pasti pelatih dia. Gimana, Bung Ropan? Ya nggak bisa lah sebagai pemain tuh di combine sama bahwa dia akan bagus juga sebagai pelatih kan nggak. Iya. Ya kita bisa lihat Diego Maradona apa kurangnya. Bahwa tim Argentina di Iya. Afrika Selatan Piala Dunia kan hancur Iya. juga. Ya, jadi Michel Platini juga Iya, sama. Michel Platini. Jadi tidak semua pemain besar itu akan sukses sebagai pelatih. Iya. Hanya beberapa orang, mungkin Carlos Alberto di Brazil atau Franz Beckenbauer yang Iya. membawa Jerman juara dan
sebagainya. Ada beberapa lah yang ada. Tapi ini kan kita bisa melihat kalau Kluivert ini mestinya federasi itu kan lihat dulu. Jangan buru-buru untuk diambil ya. Karena track recordnya memang kelihatan itu jelek untuk di ini. Kalau pelatih sudah pecat kemudian kita ambil, karena ini kelihatan seperti dalam tanda kutip ya, quote-unquote seperti sampah kan yang kita ambil. Ya. Jangan karena mungkin dianggap ini ya ini bisa lah dinego karena murah atau apa semua. Enggak, kita ini apalagi untuk bermain di putaran keempat. Kalau banyak orang yang mengatakan wajar, kalaupun sampai gagal, mendingan yang lama diterusin aja. Buat apa kita buang-buang duit puluhan M kasih, mendingan yang lama. Toh kalau gagal pun banyak yang menerima kan, seandainya yang lama yang menangani terus, sampai gagal juga kan nggak masalah. Kemudian ada pemecatan, pemutusan kontrak. Jadi kita tidak terlalu rugi, tapi mungkin ini karena sudah terlalu buru-buru ambil ya harus berhentikan sehingga Kluivert masuk. Padahal nama-nama lain sebenarnya masih bisa untuk diambil, untuk bisa bukan hanya Kluivert. Makanya ketika nama dia yang muncul agak kaget juga. Kenapa dia yang diambil? Ini kan? Berarti pembelajaran dong buat next. Pembelajaran sekali. Perlukah kita buru-buru memilih pelatih walaupun di bulan November ada FIFA Matchday? 2 pertandingan FIFA Matchday. Ada AFF. Ada SEA Games juga. Sebagai pemain nih. Piala Asia nanti kan? Ada Piala Asia juga. Ya kalau menurut saya sih untuk ini karena kita waktu masih banyak ya. Ya. Mungkin di Piala Dunia 2030 kalau nggak salah itu masih ada 4 tahun lagi. Sebelum itu kan masih jauh itu. Masih jauh lah. Yang paling dekat kita ada AFF. Ya. Mungkin Piala Asia. Saya rasa untuk mencari kandidat pelatih yang menempatkan posisi kosong untuk saat ini, saya rasa jangan terburu-buru lah. Saya rasa PSSI ataupun federasi juga benar-benar harus memilih, harus mencerna, harus benar hati-hati untuk memilih pelatih. Jangan buat lagi kesalahan. Ya kan? Ya kalau kita membuat kesalahan, salah pilih pelatih, ini juga bahaya juga ya Bang Ropan. Ya. Ini. Jadi benar-benar PSSI atau federasi benar-benar harus melihat, terutama juga pelatih juga harus lihat dari CV-nya, track record-nya juga di situ kita lihat. Jangan seperti ya kita lihat PK ya, kita nggak tahu track record-nya kalah terus ya Bapak. Iya. Yang Bang Ropan juga bilang. Dia belum mengenal juga kultur karakter Asia. Dan dia juga belum punya prestasi. Dan pelatih yang benar-benar yang harus membela tim nasional melatih di tim nasional ini benar-benar harus tahu kultur dan budaya Indonesia juga. Oke, Anda pernah ngalami itu pasti ya. Bagaimana pelatih berkomunikasi. Ya karena gini, kalau tidak ada kecocokan pelatih, kalau kita katakan ini pelatih diktator gitu ya. Kalau tidak ada kecocokan pelatih dengan pemain ini juga bahaya dalam tim nantinya. Walaupun tergantung orang, kalau saya tanyakan ke Bung Peri, Anda lebih suka dilatih oleh pelatih Eropa atau pelatih Asia yang ternama, yang punya CV bagus ya? Kita bicara yang punya CV bagus, Eropa atau Asia? Saya suka Eropa. Saya suka sama Moreno. Saya suka, meskipun dia bukan pemain bola background-nya gitu, tapi dia seorang profesor ya kalau nggak salah. Tapi dia pinter memilih pemain. Apa kebutuhan dalam tim dia pinter gitu loh. Saya paling suka. Mungkin agak mahal kali ya. Itu masalahnya. Kembali ke situ lagi. Ini wakil pemain, dia lebih suka pemain. Nah, sekarang begini Bang Boy, pelatih Eropa. Sekarang kita harus memilih pelatih Eropa apa Asia untuk timnas nanti kita ini. Ya kan karena kan di dalam tim ini pemain-pemainnya pemain Eropa semua, bukan pemain Asia. Kan gitu pertanyaan. Gitu. Kalau kita datangkan pemain Asia dan pemain yang ada kita ini kan pemain Eropa, Belanda semua. Kira-kira apa bisa kerja? Apa ada kecocokan nggak ya kan gitu? Oke. Termination itu Bung Ropan, kan tadinya kita pikir kalau melihat regulasi harus ada rapat exco dulu nih. Iya dong, kan? Harus dong. Pak Marji memberikan keterangan dan sebagainya, catatan semua, setelah itu rapat exco diputuskan. Tapi kali ini enggak ya Bung ya? Saya tidak mendengar itu, karena sebelumnya juga Pak Marji kan mengatakan bahwa dia akan belak-belakan. Dia akan bicara hitam-hitam, putih-putih. Iya. Apa yang terjadi di round 4 dengan 2 pertandingan Arab dan Irak, kemudian akan dibicarakan di exco. Dia akan menerangkan semua, karena Pak Marji juga kan exco. Jadi saya nggak tahu apakah ini sudah melalui juga rapat, tapi mungkin enggak ya terjadi dan ada keputusan dengan Pak Ketua Umum yang berbicara langsung bahwa ini sudah terjadi kesepakatan antara dua belah pihak untuk memberhentikan kerjasama kontrak walaupun masih ada 2 tahun sampai 2027 kan dengan opsi perpanjangan 1 atau 2 tahun lah. Tapi ini langsung diputuskan dan semua mencakup Gerard van den Berg sebagai pelatih di U23 dan Frank van Kempen sebagai pelatih di U20. Satu paket itu hilang habis semua, termasuk Alex Pastoor dan Dani Lansat juga. Semua fisioterapis, pelatih fisik, Quintin Jacoba juga tidak ada, putus semua kecuali yang 2 tadi tuh, Om Simon Thamata, pemandu bakat dan juga dengan Dirtek yang baru pilih, Alexander Swiers. Dan mereka yang masih bertahan. Nah, di pundak
Dirtek inilah Ya. kita akan melihat dan menunggu siapa sosok figur pelatih yang akan tepat. datang. Iya, Karena harus ada komunikasi dengan Dirtek. Dia yang Iya. tahu. Mungkin saja Iya. Pak Erik akan pakai Dirtek ini untuk berkomunikasi, untuk melihat siapa yang paling pas. Dan saya sudah punya satu nama sebenarnya yang paling oke sih, yang cocok Waduh, ini untuk timnas. Kira-kira bocoran. boleh dibocorin nggak tuh? Iya, walaupun ini belum diumumkan ya. Maksudnya belum tentu juga dia. Iya. Tapi saya aja, pribadi saya yang mengatakan bahwa ini pelatih paling cocok. Pelatih Eropa oke, sama seperti Ferry. Dia asal Eropa, menurut saya. Ya. Tapi dia mengenal karakter budaya sepak bola Asia. Karena dia pernah sukses dengan tim-tim Asia juga. Yang tidak Itu salah satu kriteria, ya. Kriteria. Pernah sukses melatih tim-tim Asia. Jadi dia tahu, tapi dia Eropa. Yang tidak tersentuh sampai sejauh ini di beberapa media. Yang selalu mengatakan bahwa ini Jesus Casas. Misalnya yang akan tampil. Oh, Banyak iya. kan yang bilang Jesus bahwa Casas. dia bisa tampil. Ada Philip Cocu lah. Iya. Ada Van Bommel lah. Banyak. Iya. Ya akan tampil. Tapi satu nama ini yang menurut saya yang paling cocok dan paling pas. Dan siapa tahu dia yang akan menukangi Indonesia. Menurut saya. Paulo Bento. Dari Portugal. Mungkin semua akan kaget. Siapa Paulo Bento? Siapa Paulo Bento? 2018 sampai 2022 dia menangani tim nasional Korea. Membawa Korea ke 16 besar di Piala Dunia Qatar. 2-2 kemarin. Kok ini menggelitik ini? Tiba-tiba Bung Ropan kepikiran Paulo Bento. Ini pelatih bagus. Dari Portugal. Dengan harganya juga masih terjangkau. Ya, masih 56 tahun. Masih segar. Dan dia bersama dengan banyak prestasi yang dilakukan dengan Korea. Kalau bicara di Asia, sama juara di KAFA, semua banyak. Jesus Casas juga sukses membawa Irak juara teluk. Iya, itu Iya termasuk kan? juga. Pernah juga banyak. melatih tim nasional Spanyol sebagai asisten pelatih. Makanya, kan semua terarah ke dia. Iya. Tapi lupa dengan nama ini. Dan dia pernah menangani Korea dan juga terakhir menangani Uni Emirat Arab. Sampai di Maret 2025 kemarin. Jadi kalau mau lihat pelatih yang pas, saya pikir dialah sosok yang paling, selain Jesus Casas ya. Dia paling pas. Ada satu nama lagi Om Boy, yang oke, yang cocok buat kita. Walid Halilhodžić. Om Boy pasti ingat. Yang bawa Maroko ke semifinal Piala Dunia. Wah, itu Dari keren. Bosnia Herzegovina. Ya, itu dahsyat itu. Walid Halilhodžić. Iya. Maroko ke semifinal, sejarah pertama kali tim Afrika yang lolos. Nah, dia sekarang nggak ada. Mungkin usianya sudah 73. Ya, tapi kalau dia diambil, dia spesialis untuk bisa mempromosikan tim-tim kuat. Iya. Kalau dua nama ini, saya yakin akan membuat Indonesia dan pemain akan respect. Pelatih yang datang, yang semua pemain harus respect. Perry sebagai pemain akan respect. Itu seorang pelatih, kayaknya punya track record, punya CV yang kuat, yang bagus. Jadi mereka nggak bisa main-main Ya, ya. dengan pelatih ini. Jadi kalau sampai kedua itu oke, paling bagus. Halilhodžić aman, ya kan? Ya, ya. Maroko aja, Ashraf Hakimi tunduk, semua tuh Hebat. Hakimi Ziyech Iya. juga tunduk dan semifinal, oh boy, kemarin di Qatar. Nah itu pelatih bagus. Kalau rekor seperti itu. Nggak, posisinya bagus. sekarang apakah sedang nganggur sudah nggak atau ada. Nggak ada. karena banyak sekali yang nganggur sekarang Iya, ini ya, termasuk Paulo dari Bento, Belanda. Iya, termasuk Paulo Bento Iya. tadi. Ya yang sampai Maret kemarin dia nggak ada. Jadi pas untuk dipanggil itu. Kalau dari Belanda misalnya, dari Belanda lagi karena semua pemain dari Belanda misalnya, Van Bommel paling oke. Iya. Yang punya rekor yang bagus menurut saya. Makanya kemarin saya pikir bukan Kluivert yang datang. Kalau nggak Iya. Philip Cocu adalah Van Bommel. Atau Giovanni Van Bronckhorst. Van waktu Bronckhorst itu. kan bagus. Iya. Sekarang jadi asisten Arne Slot di Liverpool. Iya. Itu. Tapi kalau mau benar yang punya prestasi oke ya Van Bommel. Kalau dia yang datang akan berbeda. Iya, iya. Gitu. Bung Perry, secara personal seperti apa sih yang diinginkan oleh pemain nasional? Anda pernah bertahun-tahun Ya. ada di tim nasional, pernah dilatih Ivan Kolev, Riedel, dan Benny Dolo juga pernah mungkin ya? Bene dulu belum Pernah. Tapi apa yang sebenarnya diinginkan oleh pemain nasional? Apalagi sekarang, nih banyak pemain-pemain yang bermain di Eropa. Ya saya rasa kalau pengalaman kita memilih pelatih, terutama kita lihat dari sisi pelatih itu orang yang baik, ya kan gitu. Saya nggak ngerti orang yang baik nih gimana nih. Yang baik bisa jadi baik itu banyak Ya, sekali banyak, ya. Maksudnya orang yang baik itu mengerti tentang kita, mengerti tentang pemain juga. Personal, mengerti tentang Anda. Ya, mengerti tentang kita. Pelatih itu juga bukan kita anggap sebagai dia pelatih kalau pelatih di lapangan, tapi di luar lapangan kita juga dia juga bisa kita anggap sebagai ayah, teman ataupun sahabat atau gimana ya. Siapa yang paling berkesan buat Anda? Pelatih asing ya? Ya. Selama saya masih aktif, yang tidak lupa diingatan saya sampai sekarang tuh Hank William. Ya, karena apa? Oh. William. Iya, Hank William. Wah, itu udah kayak ayah benar itu. Ya, karena
karena saya melihat sosok dia itu sebagai seorang ayah gitu loh. Dia mengerti apa kemauan saya. Ya. Ya kan begitu. Apa kemauan saya, cara kerjanya dia juga mengerti. Dan kita juga sama-sama ngerti gitu loh. Pada saat kita di luar lapangan ya kita enjoy gitu loh. Maksudnya udah nggak ada tekanan lagi. Begitu juga di dalam lapangan kita bermain sudah nggak ada tekanan. Tidak harus kamu harus begini. Semuanya itu diserahkan semua kepada pemain. Dia percaya sama pemain gitu. Ya, mungkin kalau kita lihat contoh bagaimana kedekatan STY dengan Marceng, dengan Marcelino, Iya. ya Bung Ropan ya, Iya. ada hubungan pribadi yang bagus sekali, itu mungkin yang juga dirasakan oleh Dan seorang pemain-pemain Perry. suka. Ya, kan dia kan cukup lama juga, hampir 5 tahun. Ya. Sejak 2019, Boy. Dan jadi dia sudah mengenal semua, Pratama Arhan, Asnawi. Ya. Jadi itu oke lah kalau bisa dikatakan. Karena dia Ya. sukses juga dengan mereka juga dia bagus Iya. ketika Oke. lawan Arab. Ya. Nama STY melambung lagi nih, Bung. Ya, saya mau tanya nih, tapi kita break dulu. Setelah pariwara saya akan tanya. Kami kembali setelah pariwara berikut ini.